Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang the Human Resource Management and Payroll Cycle. Sebelum memulai pembahasan, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Itu yang pertama ada Abrar Abiyu Bahij Pratama dengan MPM akhir 197, kedua ada Ahmad Rizal dengan MPM akhir 172, ketiga ada Elti Sazulianti dengan MPM akhir 170, keempat ada Naswa Firata Bilgis dengan MPM akhir 117, kelima ada Fiska Putri Maharani dengan MPM akhir 094 dan Alia Cornelia Erlian dengan MPM akhir 196. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus manajemen sumber daya manusia. Jadi ini tuh di bab perkenalannya, yaitu di siklus manajemen sumber daya manusia atau SDM atau pengkajian adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan data terkait dengan pengelolaan tenaga kerja karyawan secara efektif. Nah, tugas yang lebih penting itu meliputi seperti yang pertama, merekrut dan memperkerjakan karyawan baru, kemudian kedua, pelatihan, ketiga, penugasan pekerjaan, keempat, kompensasi penggajian, kelima, evaluasi kinerja, keenam, pemberhentian karyawan karena pemutusan hubungan kerja sukarela atau tidak sukarela. Kemudian selanjutnya yaitu sistem HRM biasanya menjadi tanggung jawab Direktur Sumber Daya Manusia, sedangkan pengawas mengelola sistem penggajian. Namun seperti yang ditunjukkan di gambar 17.1 yang tampak di PPT ini, sistem ERP mengintegrasikan kedua rangkaian aktivitas tersebut. Jadi yang pertama itu ada Managing Employees Menu, jadi itu sama dengan kayak HRM function, kemudian ada Payroll Menu, ya, itu sama dengan payroll function. Oke, baik selanjutnya di sini ada HRM atau Payroll Cycle Information System. Jadi, sistem penggajian atau HRM itu harus mengumpulkan dan menyimpan informasi yang dibutuhkan manajer untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, yaitu yang pertama ada berapa banyak karyawan yang dibutuhkan organisasi untuk menyelesaikan rencana strategisnya. Yang kedua, karyawan mana yang memiliki keterampilan khusus. Yang ketiga, keterampilan mana yang kurang, keterampilan mana yang kelebihan pasokan. Lalu yang keempat, di sini seberapa efektif program pelatihan saat ini dalam mempertahankan dan meningkatkan tingkat keterampilan karyawan. Yang kelima, apakah kinerja seluruh meningkat atau menurun? Yang keenam, apakah ada masalah dengan pergantian karyawan, keterlambatan, atau ketidakhadiran? Lalu, untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan karyawan secara lebih efektif, banyak organisasi telah berinvestasi dalam sistem manajemen pengetahuan. Eh, Sistem manajemen pengetahuan tidak hanya berfungsi sebagai direktor yang mengidentifikasi bidang keahlian yang dimiliki oleh masing-masing karyawan, tetapi juga menangkap dan menyimpan pengetahuan tersebut sehingga dapat dibagikan dan digunakan oleh orang lain. Jadi sistem manajemen pengetahuan dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan. Lalu di sebelah sini ada bagan yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Ini yang dimana ada payroll, ada factory workstation, various departemen, human resource, payroll, account payable, treasury, yang dimana menghasilkan dokumen-dokumen yang nanti akan berintegrasi kepada database ya yang ada human resource, payroll, time cards, job time, tickets, dan general ledger ini atau laporan umum. Lalu ini uh, akan dijadikan laporan yang dimana nanti terjadi pengajian dan uh, laporan-laporan yang lainnya. Oke, baik selanjutnya di sini lanjutan dari yang tadi, yang dimana di sini ada ancaman dan juga pengendalian, yang dimana contohnya di sini ada yang pertama pada activity. Ini ada masalah umum yang dimana terjadi pada HRM dan juga siklus penggajian yang dimana ada triknya yaitu contohnya di sini ada data ya master data yang tidak akurat yang dimana kontrolnya di sini ada data processing integrity control dan juga di sini ada aktivitas update dari pengajian pengajian master data yang di sini ada masalahnya itu uh, tidak memiliki akses untuk mengganti payroll datanya. Lalu di sini ada
validasi waktu dan juga kehadiran itu yang dimana ancamannya ini ada ketidakakuratan waktu dan juga data kehadiran. Lalu di sini ada aktivitas penyiapan pengajian, lalu ada 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 ancamannya di sini mengenai error dalam proses pembuatan pengajian dan seterusnya. Baik, selanjutnya payroll cycle activities. Di figure 1, di gambar pertama menunjukkan input sistem penggajian, yaitu atau HR itu perekrutan, pemutusan dan perubahan gaji karyawan. Terus ada departemen jam kerja, terus ada pemerintahan pajak dan asuransi, itu untuk intrusi pemotongan. Kemudian ada output termasuk cek gaji, transfer bank, dan pembayaran ke lembaga terkait. Kemudian laporan dihasilkan untuk keperluan internal dan eksternal. Kemudian figur 2 itu gambar 2 menjelaskan aktivitas penggajian mencakup pengumpulan, pemprosesan, dan penyimpanan informasi dengan kontrol untuk memastikan keandalan data dan keamanan sumber daya. Selanjutnya ada update payroll database. Langkah pertama adalah siklus HRM atau penggajian adalah memperbarui basis data penggajian dengan perubahan seperti perekrutan, pemutusan, penyesuaian gaji, dan pemotongan pajak atau asuransi. HR sendiri mengelola pembaruan terkait perubahan pekerjaan, sedangkan departemen itu penggajian memperbarui data pajak dan pemotongan. Pemisahan tugasnya yang tepat itu penting untuk mencegah perubahan yang tidak sah seperti membuat karyawan fiktif atau mengubah gaji. Akses kontrolnya seperti verifikasi ID pengguna, pembantu mengamankan sistem, dan untuk mencegah kesalahan pemeriksaan ID karyawan dan akurasi data yang diterapkan. Dan manajer departemen meninjau perubahan untuk memastikan keakuratannya. Baik, di dalam payroll cell activity selanjutnya adalah validate time and attendance data atau validasi data waktu dan kehadiran. Jadi dalam pengkajian pastinya itu kita melihat dari kehadiran atau data ketepatan waktu dari karyawan. Nah, bagi karyawan itu pastinya akan dibedakan tergantung perusahaannya. Ada karyawan yang dibayar per jam, ada perusahaan yang menggunakan kartu waktu untuk mencatat waktu kehadiran dan keberangkatan harian dari karyawan, dan karyawan pastinya memperoleh gaji tetap, misalnya manajer, staf, dan profesional. Ah, itu beda lagi, jarang mencatat upaya jam kerja mereka pada kartu waktu. Nah, sebaliknya, untuk pengawas, mereka secara informal memantau kehadiran mereka di tempat kerja. Lalu selanjutnya staf penjualan. Staf penjualan itu sering dibayar baik berdasarkan komisi langsung atau berdasarkan gaji komisi plus. Jadi dia tidak tergantung dari kehadirannya, tapi dari kayak penjualan yang ia dapatkan seperti sales mobil, sales dan sales lainnya. Lalu dalam payroll ini juga pasti menyangkut dengan penggunaan insentif, komisi, dan bonus yang memerlukan keterkaitan sistem penggajian dan sistem informasi penjualan dan siklus lainnya untuk mengumpulkan data yang digunakan untuk menghitung bonus. Baik, selanjutnya dalam payroll cycle activity, selanjutnya adalah prepare payroll atau persiapan penggajian. Dalam persiapan penggajian ini, ia menunjukkan urutan aktivitas dalam memproses penggajian. Ya, ini pertama, data transaksi penggajian diedit dan transaksi yang divalidasi, kemudian disortir berdasarkan jumlah karyawan. Jika organisasi atau perusahaan memproses penggajian dan dari beberapa divisi, setiap file transaksi penggajian ini juga harus digabungkan. Seperti file transaksi penggajian yang disortir kemudian digunakan untuk menyiapkan cek gaji karyawan. Untuk setiap karyawan, catatan file induk penggajian dan catatan transaksi cek gaji karyawan yang sesuai di cek gaji karyawan yang sesuai dibaca dan gaji kotor dihitung. Untuk karyawan per jam, jumlah jam kerja dikalikan dengan tingkat upah, dan kemudian setiap premi yang berlaku untuk lembur atau bonus itu ditambahkan. Untuk karyawan bergaji tetap, gaji kotor adalah sebagian kecil dari gaji setahun.
di mana sebagian kecil mencerminkan lamanya periode pembayaran. Misalnya karyawan bergaji tetap yang dibayar bulanan akan menerima 1/12 dari gaji tahunan mereka setiap periode pembayaran. Setiap komisi, bonus, dan insentif lain juga berlaku disertakan dalam perhitungan gaji kotor. Lalu bisa dilihat dari contoh di samping di mana pertama daftar gaji itu akan masuk di situ, lalu lanjut ke operasi komputer atau computer operation, diedit dan diurutkan, lalu dari diedit dan diurutkan itu ke bawah ke urutan penggajian lalu masuk ke persiapan penggajian. Terima kasih. Selanjutnya ada disburse payroll atau mencairkan penggajian. Proses dalam mencairkan penggajian ini, setelah daftar gaji disiapkan, bagian utang usaha meninjau dan menyetujui daftar gaji. Voucher pencairan mengesahkan transfer dana ke akun penggajian. Lalu, penggajian didistribusikan melalui cek pemutaran langsung dengan cek yang tidak diklaim akan disetorkan kembali untuk diselidiki. Lalu, kontrolnya atau pengendaliannya. Yang pertama ada pemisahan tugas. Ini memisahkan tanggung jawab untuk pemrosesan distribusi atau rekonsiliasi rekening untuk mencegah penipuan. Lalu yang kedua ada pembatasan akses. Pembatasan akses ini membatasi akses fisik dan sistem ke cek gaji dan sistem EFT. Lalu yang ketiga ada verifikasi. Ini menggunakan rekening penggajian impres yang memerlukan dokumentasi yang tepat dan verifikasi identitas karyawan yang mengambil cek. Selanjutnya ada menghitung dan mencairkan tunjangan yang dibayarkan pemberi kerja. Dalam prosesnya, yang pertama hitung dan kirimkan pajak penggajian, tunjangan, misalnya jaminan sosial, pengangguran, dan potongan sukarela, seperti program pensiun, ke lembaga terkait. Lalu yang kedua ada menawarkan program tunjangan yang fleksibel, di mana karyawan dapat memilih opsi pertanggungan, misalnya seperti asuransi kesehatan dan kontribusi pensiun. Dalam kontrolnya, yang pertama, pengiriman uang otomatis, konfigurasi sistem untuk secara otomatis mencairkan pembayaran yang diperlukan dan mengikuti panduan IRS untuk menghindari penundaan. Lalu yang kedua ada integrasi pemrosesan. Ini gunakan total batch dan pemeriksaan silang untuk keakuratan dengan tinjauan supervisor untuk menangkap kesalahan. Lalu ada pengawasan karyawan. Ini memberikan laporan pendapatan kepada karyawan untuk transparansi dan pelaporan kesalahan yang cepat. Outsourcing option yaitu payroll service bureaus and professional employer organization. Dalam upaya untuk mengurangi biaya, banyak organisasi yang mengalihdayakan fungsi penggajian dan HR mereka ke Biro Layanan Penggajian dan organisasi pemberi kerja profesional. Biro Jasa Penggajian mengelola data master penggajian untuk setiap kliennya dan memproses penggajian untuk mereka. Organisasi pemberi kerja profesional atau PEO tidak hanya memproses penggajian, tetapi juga menyediakan layanan HRM seperti desain dan administrasi tunjangan karyawan. Karena mereka menyediakan layanan seperti yang lebih sempit, Biro Layanan Penggajian umumnya lebih murah daripada PEO. Biro Layanan Penggajian dan PEO sangat menarik bagi pebisnis kecil dan menengah karena alasan-alasan berikut. Yang pertama yaitu mengurangi biaya. Biro Layanan Penggajian dan PEO mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi yang terkait dengan persiapan gaji untuk sejumlah besar perusahaan. Mereka dapat mengenakan biaya yang biasanya lebih murah daripada biaya untuk melakukan penggajian sendiri. Biro Layanan Penggajian atau PEO juga menghemat uang dengan menghilangkan kebutuhan untuk mengembangkan dan mempertahankan keahlian yang diperlukan untuk mematuhi undang-undang perpajakan yang terus berubah. Cakupan manfaat yang kedua yaitu cakupan manfaat yang lebih luas. PEO mengumpulkan biaya administrasi tunjangan untuk semua klien mereka. Akibatnya, PEO memungkinkan perusahaan yang lebih kecil untuk menawarkan berbagai manfaat yang sama dengan yang biasa diberikan oleh perusahaan besar. Yang ketiga yaitu menghemat sumber daya komputer.